mau ke Aceh aja gitu. Cowok Aceh tuh ganteng-ganteng ya kan. Tapi hati-hati guysku, rawan menyakiti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo guysku, ketemu lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar. Apa kabar guysku? Semoga selalu sehat ya. Tentunya Rifani mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau Rifani misalkan suka ada salah kata gitu guysku, atau misal menyinggung kalian, atau misalkan jarang-jarang posting gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Pokoknya kalau konten-konten aku kadang bikin sakit gitu ya guysku ya. Mohon maaf gitu kan. Kali ini Rifani bakalan ngebahas tentang apa sih ya. Rifani kemarin ada Q&A sama anak-anak Instagram nih, yang tentunya karena di Instagram Rifani tentunya banyak banget orang luar, dan yang aku lihat sih teman-teman aku tuh kayak kepo banget sama Aceh gitu. Ada 1-2 orang yang bertanya. Nah, jadi aku kepikiran gimana sih kalau dijadiin konten aja gitu guys ya. Jadi aku membuka season tanya jawab di Instagram, dan sudah beberapa pertanyaan yang terkumpul. Meskipun gak semua guysku ya, tapi akan aku coba jawab. Kepo kan ya, pastinya kepo dong gitu. Jadi untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus sampai akhir biar gak gagal paham gitu guysku ya. Di channelnya siapa ya? Channelnya Rifani Munawar. Jangan lupa subscribe, like, komen, juga share, dan follow IG-nya aku, Rifani Munawar. Selamat menonton. Oke, baiklah guysku, ada beberapa orang yang protes, Kak kenapa sih nggak buat video tentang suasana lebaran? Karena aku kemarin tuh sakit guysku ya, terlebih lagi tuh sakit hati, sakit pikiran. Ya, yang namanya kalau udah sakit hati sama sakit pikiran itu lebih-lebih daripada penyakit biasanya gitu guysku ya. Kayak misalkan sakit badan gitu bisa disembuhin gitu ya, sakit hati gitu di mana dokternya guysku? Kagak ada gitu ya kan guys gitu. Jadi kalau sakit badan, demam segala macem bisa sembuh lah ke dokter, minum obat. Ini kalau sakit hati obatnya pakai apa guysku? Nggak ada gitu ya. Jadi kan hatinya lagi nggak bagus, pikirannya juga lagi nggak bagus, nggak bisa bikin konten buat kalian sih ya. Ya, sebenarnya ini juga belum bagus sih, cuman ya hidup itu terus berjalan guysku, nggak mungkin kita itu terus meratapi keadaan, dan kita harus tentunya harus melangkah dan kembali hidup normal. Oke guysku. Oke, pertanyaan pertama yang langsung datangnya dari teman aku. Ini kayaknya nggak usah disensor deh ya, karena nggak ada permintaan untuk mensensor ya. Nah, ini IG-nya. Dia bertanya, katanya dia mau pindah ke Loksmawe nanti bulan-bulan depan gitu ya kan. Jadi di Aceh tuh gak boleh pakai celana ya gitu, harus pakai rok semua gitu ya kan, gitu ya. Setahu aku nih di Banda Aceh ya, nggak tahu nih di Loksmawe. Coba orang Loksmawe komen di bawah. Tapi kalau aku lihat di Loksmawe juga masih banyak kok cewek-cewek yang pakai celana. Yang aku tahu di Banda Aceh masih boleh pakai celana gitu ya. Masih boleh pakai celana ya dengan syarat sopan gitu, di bawah lutut gitu. Kayak aku nih selalu pakai baju tuh selalu di bawah lutut ya. Kalau dulu-dulu waktu aku di Bandung ya kayak ngerasa biasa aja gitu, karena lingkungan aku kebetulan di Aceh ini lingkungan teman-temannya juga pada bagus gitu, baju-bajunya juga pada tertutup, jadi di bawah lutut. Terus ada yang nanya juga, gimana di Aceh ada nggak sih orang-orang yang pakai baju seksi gitu ya, jilbab? Ada guys, jangan sedih, ada gitu ya, yang pakai celana ketat, jean ketat gitu ya, ada jean ketat gitu, ada guysku ya. Cuman bedanya di Aceh itu ada razia celana ketat guysku. Biasanya itu dilakukan oleh WH gitu ya, jadi polisi syariah gitu nanti bakalan dinasehatin nggak boleh gitu. Ada WH-nya tuh ada perempuan, ada laki-laki, pakai baju ijo-ijo, pakai mobil ijo-ijo juga gitu. Jadi ya kalau nanya ada yang pakai baju seksi, nggak ada yang pakai baju seksi tapi pakai kerudung gitu ya. Celana juga seksi, tapi alangkah baiknya kalian juga bergaul juga. Kalau aku sih alhamdulillah teman-teman aku tuh orang-orangnya itu nggak neko-neko ya gitu guys ya. Pertanyaan kedua masih dengan orang yang sama, tapi ini tuh pertanyaan yang benar-benar menjadi polemik manja ya kan guys. Nah, katanya orang Jawa itu dibenci sama orang Aceh. Oke, garis bawahi, bukan dibenci, bukan membenci orang Jawa gitu ya. Jadi ini tuh
sudah aku bahas di 2 konten sekaligus malah, tapi kadang-kadang orang-orang itu gagal paham gitu. Kenapa gagal paham? Mereka tuh nggak nonton sampai akhir terus menghujat gitu, kan gak lucu gitu. Kayak kamu tuh sotoy banget sama kehidupan seseorang, nggak tahu banget dari nol sampai dia sampai sekarang kayak gimana, terus kamu tuh ngejudge, itu nggak boleh. Nah, itu menjadi polemik, dan ini kali ketiganya aku ngejelasin guys gitu. Bukan benci, tapi orang Aceh tuh kayak sentimental, sedikit sentimental dengan apa sih, dengan orang Jawa tanda kutip. Kenapa gitu? Bukan membenci gitu. Jadi zaman dulu guys, ketika konflik-konflik, ketika kesedihan-kesedihan datang di Aceh, peperangan segala macam, jadi pendapat orang Aceh atau pikiran orang Aceh itu, pemerintahan pusat tuh kan adanya di Jawa, terus presiden kita yang pertama itu orang Jawa, jadi mereka tuh kayak musuh lah gitu ya dengan pemerintah pusat pada kala itu. Dan juga tentara-tentara Kenil juga itu datangnya tuh dari Jawa gitu, pusatnya mungkin di Jawa, tapi banyak juga bukan orang Jawa aja guysku gitu ya. Tentara Kenil itu juga banyak orang Sumatera, banyak orang Kalimantan tuh banyak gitu yang jadi tentara Kenil tuh. Cuman memang udah di brainwash-nya juga di pikirannya tuh kayak gitu. Tapi banyak kok di sini orang Aceh nikah sama orang Jawa nikah sama orang Aceh, di sini masih bersaudara. Jadi nggak menapikan juga gitu. Cuman aku menceritakan sekilas sejarahnya gimana. Jadi nggak usah takut, kamu orang Jawa, kamu orang manapun datang ke Aceh pasti dihargai sama orang Aceh, asal jangan ngeganggu aja gitu ya kan. Jangan bikin onar aja, dan taati aja aturannya gitu. Jadi nggak ada tuh ya kan. Maksud aku ngebenci itu bukan membenci, tapi ada histori sejarahnya gitu. Bagaimana ada sebagian orang yang masih sentimental ya. Kadang aku juga dicaci maki juga gitu ya kan gitu. Ada sebagian orang ya, nggak mungkin juga semuanya bagus kan. Ada juga yang nggak bagusnya gitu. Tapi it's okay, no problem. Jadi tenang aja, kamu cantik. Kalau emang mau ke Aceh aja gitu. Cowok Aceh tuh ganteng-ganteng ya kan. Tapi hati-hati guysku, rawan menyakiti ya. Indahnya pemandangan, banyak lonte-lonte, mau dijual. Kan, jadi kalau misalkan kok gitu sih, nggak boleh. Premnya tuh jadi kayak yang kalau disakiti satu tuh jadi ngeprem semua. Goblok. Semuanya enggak ya, maksudnya yaps, kalau mau kesini ya udah kesini aja. Baiklah, kita langsung ke pertanyaan yang ada di itu kan DM nih gitu. Ini langsung ke pertanyaan yang ada, aku buka dulu ya. Oke guysku, jadi itu banyak sih, ada sekitar 6 pertanyaan, 7 pertanyaan. Kita mulai dari bawah dulu ya. Oke. Nih, pertanyaan selanjutnya yaitu adalah, kan Aceh syariat nih, korupsi dipotong tangan dong di sono gitu ya kan. Jadi aku agak terkejut banget gitu sama teman-teman ketika aku membuka lowongan pertanyaan gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya tuh kok nusuk-nusuk gitu ya kan, tumben-tumbenan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini harus dijelaskan. Oke, by the way, anyway, busway ya kan, hukum di Aceh tentang korupsi itu masih mengikuti hukum pusat gitu ya. Mungkin bukan orang Aceh atau pemerintah Aceh yang tidak ingin mengikuti syariah secara keseluruhan gitu, tapi perlahan-lahan mungkin ya. Yang pertama, hukum syariat kemarin ekonominya udah dirubah menjadi BSI ya, Bank Syariah Islam semua. Terus memang konun jinayah juga udah ada dari dulu. Nah, untuk hukum koruptor itu masih dihukum secara KUHP gitu, secara pemerintah pusat bagaimana cara menghukumnya itu sama gitu dengan di Aceh gitu. Nah, kenapa sih gitu? Kenapa syariahnya nggak total? Ya, namanya juga masih membentuk hukum-hukum baru gitu, masih membentuk kajian-kajian baru. Mungkin tidak menutup kemungkinan kedepannya juga bakalan begitu, tapi sekarang itu belum. Jadi kalau nanya kenapa, gue nggak mau jawab gitu ya kan. Tapi salah-salah gitu guys ya. Intinya masih dengan KUHP, hukuman KUHP sama dengan hukuman pemerintah pusat. Oke guys, di Aceh apa benar dibuat undang-undang poligami? Buat apaan? Perasaan poligami nggak haram, jangan tag nama ya, katanya gitu. Undang-undang poligami ini sebenarnya sudah aku dengar tuh tahun 2019 lalu gitu ya. Nah, sudah disahkan gitu guysku, sudah disahkan. Untuk alasannya kenapa mensahkan poligami itu aku juga nggak tahu gitu ya, karena
Ya setahu aku juga undang-undang poligami itu tidak pernah dilarang gitu ya kan. Poligami itu sah gitu, tidak pernah dilarang sama Rasulullah, dan Rasulullah juga melaksanakan poligami. Memang niat Rasulullah itu menjalankan poligami itu totalitas gitu, ngerti nggak sih guys gitu. Maksud totalitas itu Rasulullah itu niat poligaminya tuh emang bener-bener mulia gitu. Rasulullah menikahi janda-janda tua, janda-janda miskin, janda-janda yang ditanggal oleh suaminya gitu. Jadi kalau anda sekalian mau poligami, jangan anda menikahi model cantik atau misalkan wanita bertubuh seksi, tapi nikahilah janda-janda miskin atau janda-janda tua yang sudah ditinggalkan oleh suaminya kalau ingin mengikuti jejak Rasulullah. Ngerti anda? Yang setengah-setengah dong. Ini mengikuti jejak Rasulullah tapi setengah-setengah, diambil yang enak-enak doang. Gitu ya kan. Dan ingat, Allah bilang apa? Boleh, asalkan bisa adil. Satu istri aja kadang nggak bisa adil lu tuh, apalagi 4 istri. Satu istri aja merasa istrinya itu belum diberikan waktu yang cukup, apalagi 4 istri. Memang hadiahnya itu surga, tapi ada cara lain buat masuk surga selain diduain. Nggak mau, aku nggak suka gelai gitu. Kalian nungguin aku nggak suka gelai gitu ya kan gitu. Tapi alasannya untuk mensahkan itu aku juga nggak tahu, tapi yang aku dengar-dengar nih guys, disahkan itu untuk melindungi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, dan istri kelima gitu, daripada nikah-nikah siri, daripada berjinah-jinah, mending poligami. Ya benar gitu ya kan, daripada jinah di luar sana kan berdosa ya, mending menikah sih sebenarnya, itu betul, tapi harus dengan seizin istri. Meskipun memang ada yang mengatakan bahwa kalau suami mau menikah lagi tidak usah izin istri, tapi kan nggak boleh pokoknya kalau gue. Ya kalau kalian mah ya alhamdulillah banget kalau ada istri yang mau dipoligami, sah-sah saja, itu tidak masalah, itu pilihan ya, dan aku pun menghargai pilihan hidup itu. Oke guys, selanjutnya ya, rekam gak sih Wak? Rekam lah. Oh iya 10 menit. Oke. Kita lanjut ya guys. Mahar cewek Aceh mahal bet dah, gak bisa ditawar lagi. Gak ada hal kayak yang nanya. Jadi maharnya mahal banget. Iya betul, maharnya tuh mahal banget menurut aku gitu ya, karena di sini tuh di Mayam udah aku jelasin di konten-konten aku sebelumnya bahwa Mayam itu apa, bagaimana adat istiadat pernikahan Aceh itu udah dijelasin ya. Karena kalau kita pingin sesuatu sih, kita tuh harus berjuang gitu. Jadi perempuan di sini tuh mahal, memang dari mahar aja udah mahal gitu. Jadi harus dihargai, harus dicintai, harus dilindungi gitu. Kalau sebenarnya kalau masalah mahar, adat istiadat, budaya dan segala macam itu gak ada yang salah, dan gak ada yang lebih baik, dan gak ada yang lebih buruk. Segala sesuatunya itu menurut aku ya balik lagi ke budayaan masing-masing gitu. Karena kan budaya itu diciptakan oleh orang-orang daerah itu sendiri yang sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri, dan aku pun tidak pernah berbicara bahwa ya kok maharnya gede banget sih, mempersulit gitu. Tapi ya memang sudah begitu gitu ya. Menurut aku ada nilai-nilai tersendiri yang memang orang Aceh inginkan ketika misalkan maharnya tuh dipatok besar gitu ya. Ya betul lah gitu, kita menikahi seorang perempuan itu ya harus ada perjuangannya gitu ya kan. Ya meskipun nilai cinta itu tidak bisa ditakar dengan harta. Itu kayak munafik banget ya kan, nilai cinta nggak bisa ditakar dengan harta. Ya kita kalau nggak ada duit nggak bisa makan cinta gitu. Cinta itu nggak bikin kenyang gitu. Tapi cinta itu bisa membuat kita bertahan dalam kondisi apapun gitu guys. Waduh. Oke, lanjut ya. Ini dari subscriber aku juga, di sana pemahaman Islamnya didominasi NU atau Muhammadiyah atau ada yang lain katanya gitu. By the way, anyway, Baswai di sini dominasinya kayaknya NU deh menurut aku ya. Tapi orang sini itu kayak yang enggak terlalu fanatik banget sih dengan hal-hal seperti itu. Ada sih keributan, tapi kayak yang mungkin dari 3 tahun tuh sekali gitu. Ya ada di berita 2 tahun tuh sekali gitu keributannya. Cuman nggak kayak fanatik banget gitu, nggak ada gitu. Jadi
Kenapa aku bilangnya fanatik? Karena aku ngerasain dulu waktu aku KKN, kuliah kerja nyata. Kalau sekarang mah apa ya? Pokoknya anak-anak sekarang nggak tahu lah. Kalau dulu gue tuh KKN, kuliah kerja nyata di sebuah desa, gue ditanyain, katanya kamu NU, Persis apa Muhammadiyah? Kalau NU sama Muhammadiyah nggak boleh di sini ya, katanya, karena di sini NU. Wow, wow, wow. Gitu. Terus ada sebagian juga yang misalkan kalau nikah nih, tanya dulu dia NU apa Muhammadiyah gitu. Kalau di Aceh nih kayak lebih terkesan ya udahlah is okay gitu, itu pilihan masing-masing, yang penting kita tuh Islam dan mengikuti sunnah Rasul kayak gitu. Dan apa sih namanya itu, berpatokan kepada pedoman kita yaitu Al-Quran gitu Al-Quran dan Al-Hadis gitu guys gitu. Jadi kalau yang 12 ya udah 12, kalau yang 12, kalau yang 11 ya udah 11, kalau yang 21 ya udah 21 gitu tarawehnya tuh gitu. Jadi nggak ada itu mestinya masjid 11 jangan di situ kata gitu, atau enggak itu mestinya 21 kelamaan gitu, nggak ada. Di sini lah sama aja, yang penting taraweh gitu ya guys. Oke, lanjut. Pantai Aceh nggak bisa pakai bikini kagak? Pantai Aceh bisa pakai bikini kagak sih? Kan nggak lucu gue ke pantai pakai mukena. Ini tuh temen aku yang nanyain guys, memang bang cuy dia teriak kan gitu. By the way, masalah bikini ini kalau nggak salah ada pantai yang bisa pakai bikini, yaitu di Sabang. Tapi itu tuh kayak yang di urgensi area gitu guys gitu. Jadi dipatok area sini sama area situ. Jadi nggak bisa sebebas kayak di Bali gitu. Pakaiannya tuh nggak bisa sebebas kayak di Bali. Paling misalnya di Sumur 3 tuh dari area ini sampai area sana tuh memang bikini semua. Tapi itu kayak area tertutup gitu. Jadi nggak sembarangan bisa masuk gitu, tapi ya ada gitu ya. Tapi kalau di pantai-pantai lain tuh nggak ada, palingan di Sabang aja gitu. Dan gue juga nggak tahu itu, dulu gue pernah lihat ketika gue di Sumur 3 ya ada tulisan kayak gitu, area bikini dari situ sampai situ gitu. Tapi ya sekarang gue nggak tahu karena gue udah lama nggak ke Sabang. Iya, nggak lama banget sih gitu ya kan. Oke, lanjut. Non muslim kena cambuk juga nggak sih kak gitu ya? Kalau misalkan di sini tuh hukum daerah ya kenanya ke semua. Cuman kalau nggak salah tuh hukum cambuk itu biasanya itu bukan hanya untuk non muslim dan muslim aja. Nanti juga ditanyain, kalian mau dihukum cambuk apa mau dihukum secara di penjara gitu ya. Kebanyakan orang daripada di penjara ya udah deh dihukum cambuk aja gitu. Kayak kemarin tuh ya kesalahpahaman yang masalah sampai Myanmar tuh marah banget sama Aceh gara-gara non muslim itu dicambuk gitu gara-gara judi. Nah itu salah paham sebenarnya guys, karena sebenarnya orang yang mau dicambuk itu ditanya dulu kamu mau dicambuk apa mau dipenjara gitu, tapi dia tuh memilih untuk dipenjara gitu guys. Jadi hukumnya kena ke non muslim sama muslim gak sih? Ya karena daerahnya itu daerah Aceh, semua orang harus mengikuti kanun jinayah gitu. Tapi ada pilihan-pilihan yang mungkin tidak apa sih namanya tuh, tidak merugikan banyak orang gitu ya itulah gitu. Oke guys, di Aceh kalau duduk warung kopi belum kawin kena cambuk ya? Salah deng, belum nikah. Astagfirullah, kawin sama nikah bedanya apa gitu. Oke guys, gitu, enggak gitu juga kali guys gitu. Aku juga sering nongkrong warung kopi kok gitu, cuman aku jarang nongkrong malam-malam, tengah malam itu jarang gitu. Di Aceh kalau duduk, ada sih suatu daerah di Biren ya kalau nggak salah, di Biren itu nggak boleh duduk barengan kayak gini, bukan muhrim gitu. Sekarang nggak tahu nih aturannya udah dirubah apa enggak, tapi dulu tuh lagi heboh-hebohnya kayak gitu, duduk nggak boleh yang nggak bermuhrim gitu guys ya. Nggak kena cambuk juga ya kalau duduknya ngapa-ngapain kena cambuk guys gitu. Itu pertanyaan-pertanyaannya guys, ada sekitar 8 pertanyaan dan tentunya pertanyaan-pertanyaannya itu unik-unik ya guys ya. Berarti orang-orang kepo tentang Aceh gitu ya. Mudah-mudahan apa kekepoan kalian itu membuat kalian itu bertanya dulu gitu. Jadi aku berbicara dengan orang-orang luar bahwa hukum syariat di Aceh itu terkesan negatif banget dan tidak memenuhi hak asasi manusia, katanya gitu kayak kejam banget, ujung-ujungnya kayak negatif banget. Tapi ketika setelah menjalani di Aceh nggak juga kok gitu, maksudnya ya mungkin ya itu hukum di Aceh, otonomi khusus Aceh untuk menerapkan itu ya. Kalau emang nggak mau dan nggak suka ya udah menyingkir dan tinggalkanlah Aceh menurut aku gitu. Karena
daerah tuh punya otonomi masing-masing, punya aturan hidup masing-masing. Jadi kita juga nggak bisa protes dengan aturan-aturan itu. Kalau misalkan aturan itu memang kita nggak suka, ya udah kita nggak usah tinggal di daerah itu. Menurut aku sih gitu. Pun hal-hal yang mungkin di pikiran orang negatif kita nggak pernah tahu dalamnya gimana gitu. Jadi jangan pernah ngejudge sesuatu ketika kalian belum belajar dalamnya itu gimana gitu. Berhenti jadi Tuhan deh gitu ya kan. Manusia itu kan tempatnya salah, tempatnya hilaf, tempatnya berbuat dosa. Ya udah itu jalani. Kalau kita salah minta ampun sama Allah, minta maaf sama orangnya. Kalau nggak dimaafin ya udah gitu, kita meminta maaf sama Allah dan tunjukkan jalan yang baik banget gitu buat menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kalau misalkan sekarang ini banyak banget manusia yang berperan menjadi Tuhan, ya hobinya menjudge, ya hobinya menilai orang tanpa tahu kehidupan orang itu seperti apa. Itu nggak boleh guys ya. Dan semua orang juga punya luka masing-masing, punya kesedihan, punya beban, punya masalah masing-masing gitu. Jadi stop deh ngomongin orang gitu ya, karena dua hal gitu. Kalau kita ngomongin orang, yang pertama kalau benar itu jadi gibah, kalau salah itu jadi fitnah. Dua-duanya dosa gitu ya kan. Oke guys, gue terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Aku jarang banget bikin video karena memang kalau bikin video tuh mood aku tuh harus bener-bener baik, bagus. Ini juga bikin video tuh kayak udah drama lah tadi, pakai baju gak cocok, pakai kerudung juga nggak enak gitu, ganti lagi baju, susah banget ngegantungin, udah gitu HP jatuh ke bawah, udah gitu direkam gak kerekam. Wah banyak banget dramanya guys ya, seperti kisah cinta aku yang kandas lagi sayang-sayangnya. Oke guys gitu ya, mudah-mudahan aku selalu sehat dan kalian juga selalu sehat, selalu dicintai dan mencintai orang banyak, selalu bahagia dan membahagiakan orang lain, dan tentunya selalu memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan menjadi lebih baik. Oke guys, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Dan follow IG-nya aku Rifani Munawar. Dan tentunya nantikan aku di video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.